khuruju manihi awalan, keluar sperma di awal. Maksud di awal ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatuhu wassalamuhu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, para tabi'in, asba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita sekalian bisa dipertemukan kembali di malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di waktu yang diberkahi. Mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa menjadi ladang untuk kita mengumpulkan pundi-pundi amal untuk kita bawa di hari akhir nanti menjadi perbekalan kita. Fa innal bahru amik, sebab perjalanan akhirat itu begitu panjang. Mudah-mudahan berkah pengajian ini kita sekalian diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia, fitnah alam kubur, dan fitnah akhirat, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sampai kepada pembahasan bersuci yang kedua yang disebut dengan mandi junub atau adus. Ini khusus bagi yang sudah punya istri, bagi yang punya istri. Tapi intinya bahwa bersuci itu dari dua hadas. Pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil mewajibkan kita untuk berwudu. Kalau tidak ada air, kita bertayamum. Hadas besar mewajibkan kita mandi besar. Kalau tidak ada air, cukup dengan tayamum. Nah, yang pertama adalah yang disebut dengan ghusl. Di dalam bahasa Arab itu dibaca dua harakat ghin, jadi bisa dibaca ghusl, bisa dibaca ghusl, meskipun mempunyai makna yang berbeda, tapi yang lebih fasih itu dibaca ghusl atau difatahkan haraf ghin. Nah, para jamaah kaum muslimin rahimahumullah, apa yang disebut dengan ghusl tersebut lughatan menurut bahasa sailanul ma'i ala syai'i, memperjalankan air kepada sesuatu, itu namanya ghusl. Jadi kalau kita membasuh keramik itu secara lughawi namanya ghusl. Tapi yang dimaksud di dalam ilmu fikih ini tentu secara istilah fuqaha. Jadi makna dari setiap lafaz itu tergantung sudut pandangnya. Kalau sudut pandangnya secara lughawi, tentu makna tersebut harus menurut ahli lughah. Kalau secara istilah itu banyak. Ada istilah uruf dari ilmu nahwu, uruf dari ilmu fikih, uruf dari ilmu tafsir, uruf dari ilmu hadis. Jadi tidak bisa kita memaknai satu kalimat dengan satu pandangan, sehingga tidak bisa menyalahkan orang yang memaknai dengan makna satu pemahaman. Nah, menurut istilah syara, yang disebut dengan ghusl itu sailanuhu ala jami'il badani,
membasuhkan, memperjalankan air ke seluruh tubuh. Tidak ada satupun tubuh yang terlewatkan oleh air tersebut, sehingga kalau ada sesuatu yang menghalangi akan datangnya air kepada kulit, itu adusnya dihukumi tidak sah. Ini disamakan dengan wudu, artinya binniyah. Mandi besar pun harus dibarengi dengan niat. Apa yang diucapkan di dalam niat tersebut, itu menurut para ulama, yang diwajibkan di dalam niat itu adalah niatul ghusli li ada'il fardhi. Jadi tidak cukup kita hanya niat saya mandi. Kenapa? Sebab harus ada mandi untuk apa ketentuannya, dan harus memakai kalimat ada. Kenapa ada? Karena ada ini dikhususkan di dalam ibadah. Adus termasuk kepada mandi yang bersifat ibadah. Disitulah manfaat niat. Niat itu litamyizil adat adal ibadah, untuk membedakan kebiasaan dan ibadah. Karena kita pun punya kebiasaan mandi, tapi tidak jadi nilai ibadah. Kalau mandi tersebut dikarenakan karena junub, ketika kita niat menghilangkan junub tersebut, maka otomatis mandi tersebut menjadi nilai ibadah. Nah, para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, wala yajibu fawran. Di dalam menghilangkan junub itu tidak wajib spontan. Jadi kita punya junub langsung mandi itu tidak wajib. Wa in aso bisababihi, meskipun sebab punya junubnya adalah dosa. Contoh, kita berzina, setelah zina kita punya junub, maka tidak diwajibkan langsung mandi. Artinya mandi itu bisa ada memakai jangka atau jenjang waktu. Cuman ada hal-hal yang memang tidak dipandang baik oleh syara. Makan, minum dalam keadaan junub itu makruh. Cuman ini sedang menjelaskan hukum apakah ketika punya junub harus langsung mandi? Tidak. Jawaban para ulama, wa in asobi sababihi, meskipun hasil daripada kemaksiatan beda dengan najis. Najis kalau sebabnya adalah maksiat, itu harus spontan disucikan. Perbedaannya apa? Pertama, ketika orang berzina, dia berdosa ketika zina, tapi sudah selesai zinanya, maka dosanya berhenti sampai ketika berhenti zina tersebut. Jadi tidak dihukumi sebelum adus tetap hukumnya zina terus, tidak. Dia berhenti pada saat selesai zina. Bukan berarti zinanya tidak menjadi dosa, ya dosa, tapi batasannya cukup sampai dia berhenti dari zina tersebut. Nah, sedangkan di dalam najis yang sebabnya ini dosa, contoh kita mengambil kotoran kita lalu kita ciprat-cipratkan ke tembok rumah orang lain sehingga pantulannya mengenai pakaian kita, maka selagi najis itu ada, dosa tetap ada. Jadi selagi najis itu ada, dosa kita mengotori rumah orang lain itu tetap ada. Maka harus spontan najis itu disucikan. Itu bedanya antara junub dengan najis. Kemudian wal ashharu fi kalamil fuqaha dhammu finihi lakinal fatul absar wa bidhammiha mustarakun bainal fa'ili wa ma'il ghusli. Ini bahasan yang tadi, bahwa ketika dibaca ghuslun itu maknanya dua. Satu, maknanya mandi besar. Yang kedua, air yang dipergunakan untuk mandi besar. Tapi kalau dibaca fathah, ghuslu, maknanya satu, yaitu mandi besar. Kemudian wa mujibuhu, ini yang mewajibkan kepada adus itu ada berapa? Kata para ulama, arba'atun, jumlahnya ada 4. Sebab-sebab orang wajib mandi besar itu ada 4. Yang pertama, khuruju maniyihi
awalan, keluar sperma di awal. Maksud di awal ini seperti apa? Contoh, maaf ini agak vulgar. Seorang wanita ketika dia berhubungan intim dengan suaminya, itu kadang-kadang ada sperma yang masih ada di dalam kelaminnya. Kemudian ketika dia mandi, sperma tersebut keluar. Nah, sperma yang itu tidak mewajibkan adus, tidak mewajibkan mandi junub. Atau kita keluar sperma, tapi kemudian setelah kita mandi itu keluar lagi sperma, padahal sperma yang tadi pertama keluar masih tersisa di dalam. Maka sperma yang kedua itu tidak mewajibkan mandi besar. Persis seperti kita kentut 2 kali. Kira-kiranya yang wajib wudu itu kentut yang pertama atau yang kedua? Di kentut yang kedua kita wajib wudu atau tidak? Preman? Di kentut yang kedua tidak wajib wudu. Kenapa? Karena sudah batal dengan kentut yang pertama. Tut. Lalu yang kedua, tut. Wajibnya wudu itu bukan karena kentut yang kedua, tapi karena kentut yang pertama. Paham kan? Ceritanya beda. Kalau kentut wudu, kentut lagi yaitu batal, dihitungnya tetap yang pertama, bukan yang kedua. Para jamaah kaum muslimin, itu khuruju manihi, keluar air sperma awalan. Wa yu'rafu ahadu khawasihi asalasi, tanda-tanda air sperma itu ada 3. Pertama, min taladdudin, maaf, keluarnya terasa nikmat. Nah, itu tanda-tanda sperma. Kalau tidak ada rasa nikmat itu bukan sperma, berarti madi atau wadi. Yang kedua, tadaffuq, keluarnya nyembur, itu tanda sperma. Yang ketiga adalah rihun ajinun rutban wa bayadu bidin jafan, baunya ini seperti bau adonan roti. Kalau sekarang ini bau baiklin, itu baunya, bau dari sperma tersebut. Kalau kering nanti persis seperti putih telur. Di putih telur ketika kena celana kemudian mengering. Nah, sperma pun seperti itu. Mungkin kalau digoreng sperma pun kayak telur. Mungkin. Nah, harus tanyanya ke pakar masak. Mas Puji. Siapa tahu pernah nyoba. Nah, para jamaah kaum muslimin, sehingga fala itu tandanya cuma 2. 1 suara, yang kedua bau. Kadang ini di dalam kitab para ulama, setan itu hebatnya ketika memberikan keraguan kepada manusia. Kadang-kadang kita merasa kentut, tapi padahal sebenarnya tidak kentut. Berarti cara mengecek kebenaran kentut atau tidak itu tinggal dicek dari tanda-tandanya. 1 bau, yang kedua keluar suara. Meskipun ada kentut yang tidak ada suara, tapi pasti ada bau. Biasanya kentut yang tidak bersuara itu justru lebih bau daripada kentut yang durot. Tapi kalau kentutnya dihejenkannya, ya tambah keluar satu purna ya bahaya. Para jamaah kaum muslimin rahimahullah, kemudian law syaka bi syai'in a'maniyun huwa aw madiyun takhayyara walau bitasyahi fa insya'a ja'alahu maniyan wa tasala wa madiyan wa basala. Kalau kita ragu, contoh kita mimpi jima, itu biasanya kita sadar kok sudah basah. Nah, kita tidak bisa memastikan ini madi apa mani, bisa dalam keadaan ragu seperti itu. Maka secara hukum kita boleh memilih
Boleh kita pilih mani, berarti wajib mandi besar. Boleh kita memilih ini mati, berarti hanya wajib membasuh dakarnya saja, karena mati itu hukumnya najis. Jadi cairan yang keluar dari laki-laki itu ada 3: 1 mani, 2 madi, 3 wadi. Madi biasanya keluar ketika seseorang menahan syahwat, itu keluar madi. Wadi biasanya keluar ketika mengerjakan pekerjaan yang berat, itu keluar wadi. Mani itu pekerjaan malam. Nah, para jamaah kaum muslimin rahimahumullah, kemudian wa tawaddu'a walau ra'a maniyan mujaffafan fi nawi saubihi lazimahul ghuslu wa i'adatu kulli sholatin tayaqqanaha ba'dahu ma lam yahtamil adatan kaunuhu min ghairihi. Jikalau kita melihat air mani yang sudah mengering di dalam celana atau apapun, kemudian kata para ulama ini wajib melaksanakan anus dan mengulang seluruh sholat yang sudah dilakukan tanpa anus tersebut. Jadi misalnya kita menemukan bekas sperma itu di waktu ba'da zuhur, misalnya subuh kita sholat padahal belum mandi, karena kita tidak tahu bahwa kita keluar mani. Tapi pas siang jam 12 sedang enak ngopi, kok ini ada kerak seperti telur, wah jangan-jangan air mani. Maka wajib kita mengulang sholat subuh, sholat zuhur itu wajib diulang, artinya qadha. Kecuali ada kemungkinan mungkin saja ini sperma orang lain, baru itu tidak mewajibkan kepada anus. Tapi kan kalau tidurnya seperti kita suami istri kan tidak mungkin itu ada mani orang lain, kecuali di pesantren suka tidur bareng-bareng dengan santri. Kadang-kadang santri kan gak pakai kolor tuh, pakai celana. Jadi kalau mimpi ya ada kemungkinan mengenai celana orang lain. Kalau kita kan tidak mungkin. Nah, para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua yang mewajibkan kita mandi besar itu adalah dukhulu hasyafatin au qadriha min faqidiha, memasukkan hasyafah ke dalam panci. Keluar mani atau tidak, yang namanya sudah masuk itu wajib mandi besar. Nah, apa yang disebut dengan hasyafah? Hasyafah itu adalah batasan ketika kita disunat. Yang namanya kepala itu bukan hasyafah. Jadi kalau baru nongol kepalanya itu bukan termasuk dukhul hasyafah. Tapi maaf, ini harus jelas karena ya begini bahasanya di dalam kitab. Tapi insya Allah jadi ilmu, terutama yang yang bujangan-bujangan. Kalau kita maaf, ini masuknya cuman kepala saja seperti ini belum dukhulu hasyafah. Yang disebut dukhulu hasyafah itu sudah melewati batasan kita bekas nyunat, kan ada garisnya tuh. Nah, ini namanya dukhulu hasyafah. Dukhulu hasyafah ini bagaimana kalau seseorang yang kepalanya tidak ada? Jadi ini kecepet panto ya, potong. Bagaimana ini yang tidak ada kepalanya? Maka diukur dengan orang yang sama ukuran badannya. Jadi kalau Kang Dedi itu kira-kira sepak Eman lah. Jadi harus datang ke Pak Eman. Eman coba lihat tolong berapa tuh ukuran kepalanya. Ya itulah ukurannya. Ini bab fikih supaya semua biasa. Kan di pesantren ini sudah biasa. Kemudian apakah yang disebut memasukkan tersebut hanya kepada manusia? Tidak. Walau ila bahimatin, meskipun kepada hewan, domba, sapi. Kemarin kan di Tasikmalaya ada kasus yang punya sapi memperkosa sapinya, itu ditangkap polisi karena pelecehan seksual. Saya ingat cerita ini
supaya tidak ngantuk aja. Jadi kalau kucing itu kan nasibnya kasihan, lewat sedikit marah orang, hus, maling. Kemudian kalau dia ditendang, nah itu sok kiih maling, sok maling. Selalu dimarahin manusia, itu nasib kucing. Pantas disayang oleh Rasul. Lalu kucing ini curhat ke sapi, "Pi, saya kok nasib begini amat ya? Kenapa? Saya itu buruk sangka terus manusia sama saya. Lewat saya disangka maling, tidur saya disangka maling. Saya ini harus gimana sih?" Kata sapi, "Kamu itu masih mending. Saya tiap hari diperas susu tapi tidak ditikahi." Itu bercanda aja biar tidak ngantuk. Jadi artinya ya yang namanya hidup di dunia, ada orang yang lebih susah ketimbang kita. Nah, para jamaah kaum muslimin, kemudian aumin bahimatin au mayitin, atau kita memasukkan hasapa ini kepada wanita yang sudah meninggal. Itu pun tetap yang hidup diwajibkan mandi besar, tetapi yang sudah mati tidak wajib dimandikan lagi, karena dia tidak akan sholat. Yang ada disolatkan, beda. Nah, para jamaah kaum muslimin, ini pernah terjadi dulu di Labuan Banten. Ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Asnawi. Jadi di antara karomah Syekh Asnawi itu adalah beliau itu orang tuanya, bapaknya meninggal dunia, tapi saat meninggal ini larangannya tetap berdiri. Jadi tidak mati-mati, berdiri terus. Sehingga diistikharahkan oleh para ulama. Ternyata hasil istikharahnya ini ada benih yang akan menjadi ulama, harus dikeluarkan. Maka istrinya berhubungan intim dengan suaminya yang sudah meninggal. Lahirlah yang dinamakan Syekh Asnawi. Makanya disebut anak mayit Syekh Asnawi itu, karena bapaknya itu sudah meninggal dunia. Nah, meskipun kepada orang yang sudah mati bila dimasukkan, maka itu mewajibkan terhadap mandi besar, kubulan au duburan, baik lubang yang depan ataupun lubang yang belakang. Yang namanya memasukkan itu wajib mandi besar, kecuali memasukkannya ke lubang pintu, nah itu tidak wajib mandi besar. Jadi saya simpulkan saja bahwa ini karena waktunya, saya simpulkan bahwa di antara bersuci itu caranya itu ada, hadas itu ada dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil mewajibkan wudu, hadas besar mewajibkan mandi. Apa yang mewajibkan? Pertama, keluar sperma. Yang kedua, memasukkan larangan laki-laki kepada larangan perempuan dengan ukuran yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Ada pertanyaan? Jelas ya. Dalam pelafalan, kalau nawa itu kan fi'il, nawa, kemudian ada domir mutasil tu, nawaitu, saya berniat. Bila sudah kumpul fi'il dan fa'il, maka setelahnya adalah objek atau maf'ul. Maf'ul itu hukumnya nasab. Nasab itu diantara tandanya fathah. Jadi nawaitul husla. Jadi tidak nawaitul husli. Kalau husli itu harus menjadi mudhof ilaih, tapi nawaitul husla. Dan maknanya nanti akan beda kalau salah di dalam pembacaan. Jadi sigotna pun harus benar, terutama di dalam pernikahan itu pelafalan itu harus benar. Salah saja, misal menggunakan zaman madi, zaman istiqbal, kata kerja masa lampau, itu tidak sah pernikahan. Jadi harus memakai fi'il kata kerja zaman yang sudah terjadi.
Jadi jangan zaman yang akan terjadi ataupun zaman yang sedang terjadi. Ini lafal-lafal tersebut. Inna wayatul husna. Maka yang lebih aman jangan pakai bahasa Arab, bahasa Sunda saja. Saya berniat adus menghilangkan junub untuk kewenangan sholat fardholillahi ta'ala. Nah ini insya Allah saya akan jelaskan karena niat ini pun dibahas oleh para ahli fikih itu secara mendetil. Kapan waktu niat tersebut dilakukan, bagaimana supaya kita mendapatkan pahala sunnah itu di waktu apa kita berniat, itu terperinci sekali. Ada lagi pertanyaan? Pertama, tadi saya katakan bahwa yang mewajibkan mandi wajib itu ada 3. Yang pertama lupa mandi, yang kedua melakukan sholat farji, dan yang ketiganya belum. Ya, insya Allah minggu depan. Supaya bapaknya nanti ngaji lagi. Kalau yang dapat pahala itu mandi wajib. Kalau mandi biasa, baca bismillah gitu, dapat pahala. Disinilah yang disebut keuntungan kita berniat. Kalau masalah mandi besar di samping menjadi ibadah juga menjadi tolak ukur sah dan tidaknya. Tapi di luar mandi besar itu tidak ada tolak ukur sah atau tidak. Agar menjadi ibadah, niat mandi tersebut untuk kebersihan tubuh karena kita akan melaksanakan sholat, itu akan jadi ibadah. Setiap mandi kita mandi besar, biasanya kita siram semua gitu. Itu lebih baik, ya, karena lebih membersihkan kepada seluruh tubuh. Orang itu buruk ketika punya kebiasaan jarang mandi, karena dalam sholat itu ada yang disebut makruhatus sholat, hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat, diantaranya sholat dalam keadaan mengeluarkan bau tubuh sehingga orang lain terganggu dengan bau tersebut. Tapi juga kita ini harus mendetil di dalam beragama, dan kita pun yang merasa terganggu sebaiknya jangan merasa terganggu, karena kalau hati kita bau, kita ini belum tentu lebih baik daripada yang bau. Itu kepentingan ilmu tasawuf di sana. Jadi ya saling pengertian lah. Tapi umumnya umat Islam seharusnya ketika sholat sudah siap. Yang disebut khusyuk itu adalah persiapan tubuh khusyuk di dalam dohir, termasuk pakaian yang rapi, wangi dan lain sebagainya. Itu Pak, cekapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daima